teman-teman IPS nanti jam 11.30 ya. Ini cuman apa ya? Anak IPA sebentar doang kok. Apa namanya? Cuman pengen minta soal kuis kayak. Oke, Viral denger kan? Masuk gak nih? Sama Dinda. Masuk, Kak, masuk. Ini Masuk, Kak. gampang, ini di luar kepala juga bisa. Kan tadi udah clue-nya tuh, jadi kan ini emang banyak ya, ada ini sama ini gitu. Jadi ketika kita masuk, biasanya kalau masuk di sama dengan ini langsung kelar gitu kan. Cuman ini enggak, ternyata ini harus banyak kemungkinan gitu. Misalnya yang pertama kan ada XY, X pangkat Y. Terus yang kedua ada X per Y sama dengan X pangkat 5Y. Terserah nih, mau yang mana duluan, mau Y sama dengan Y boleh, mau X sama dengan X boleh, terserah. Yang penting masuk dari dua persamaan itu gitu. Oke, misalnya mau nyoba yang pertama itu X sama dengan X. Nah, ini kenapa X sama dengan X gitu? Ya kan ini ada X, ada Y gitu aja. Jadi ya berarti otomatis yang satu jadiin X sama dengan, yang ini jadi X sama dengan gitu. Berarti yang ini jadi X sama dengan kan, ini jadi X sama dengan apa? X pangkat Y, berarti Y-nya pindah ke bawah kan? Nah, udah. Oke, berarti X yang pertama jadi X per pangkat Y per Y. Terus yang X satu lagi sama dengan X sama dengan X pangkat 5Y. Y-nya naik kan ke atas, jadi kali Y. Gitu. 5Y kali Y. Nah, ini bisa pakai sifat pangkat. Berarti gimana Virial? Yang X pangkat Y-nya jadi berapa? X pangkat Y-nya jadi X pangkat min 4 sama dengan Y kuadrat. Oke, boleh gitu juga bisa. Bisa diakarin nggak nih? Kedua ruas, bisa nggak? Nggak bisa. Sebenarnya bisa kan, tapi dikebawain dulu. Cuman si Y-nya bukan pangkat 2. Nanti malah jadi ribet lagi kan. Gitu. Oh ya udah, berarti kita punya simpanan nih. Ini baru yang pertama. Terus yang kedua ada Y sama dengan Y gitu. Nah, idenya dari mana Y sama dengan Y? Ya, tadi lagi. Di sini kayak ada bentuk yang bisa dibikin jadi Y sama dengan gitu. Jadi kita mikirnya, oh ini bisa nih jadi kayak gini. Ya udah kita coba. Awal sih saya juga kayak nggak bakal ngide gitu. Oh ternyata pasti coba bisa gitu. Dan ternyata emang pembuat soal maunya kayak gitu ternyata. Berarti ini kalau Y sama dengan jadi berapa nih? Tinggal dibalik aja ya. X-nya jadi ke bawah, Y-nya jadi di atas. Yang ini juga sama. Oh, berarti yang ini X pangkat 5-nya pindah ya ke bawah. Ya udah. Ini X pangkat Y per X sama dengan X per X pangkat 5Y. Coret? Enggak deh, ngaco. Berarti ini jadi ke sana ya. Jadi X pangkat 6Y sama X pangkat 2 ya. Ini kan 5Y tambah Y. Kan kalau kali silang kan ditambah. Ya udah, berarti jadi X pangkat 6Y. Terus yang ini juga kali silang jadi ditambah. Jadi X pangkat 2. Nggak bisa kan? Masih nggak bisa. Ya udah, disimpan lagi aja.
Nah, terus yang ketiga, sebenarnya bisa aja sih dari sini ke situ gitu. Coba aja diakalin, bisa kan masukin. Sebenarnya bisa, cuman ini ada yang apa ya? Sebenarnya bisa kok. Coba ya. Nah, kita masukin coba dari yang bawah sini ke yang atas. Berarti yang atas itu diubah dulu kan. Jadi apa namanya? X 1/x pangkat 4y sama dengan y pangkat 2. Ini bisa kan masukin ke sini gitu ya. Berarti kan jadi kayak x kuadrat ini jadi 2y. Bisa nggak nih? Karena kita pengen si x pangkat 4y ini dibikin jadi x kuadrat gitu. Sebenarnya bisa juga ini jadi x pangkat 6y, cuman agak ribet, nanti jadi 3/2 lah. Membuat jadi ribet nantinya. Ya udah, berarti kita bikin nih jadi x pangkat 4y dibikin jadi x kuadrat. Oh bisa, ya udah berarti si 4-nya itu dipecah jadi 2 kali 2, 2-nya di dalam sama 2y-nya di luar gitu. Ini y, berarti udah diganti jadi x pangkat 6y dikali 2y sama dengan y kuadrat. Nah, jadi agak kompleks kan. Ya udah, kalau agak kompleks tinggalin aja. Kita cari yang lain gitu. Emang banyak kemungkinannya. Jadi kalau dari situ kita belajar, oh enggak, kalau cara ini salah nih, ya udah berarti cara yang lain lagi. Kita cobain yang mana lagi ya. Berarti bisa nih. Tadi apa ya? Nah, ini kan X per Y ya. Oke, kita patokannya X per Y sama dengan X pangkat 5Y gitu ya. Nah, tapi di sini dia punya X pangkat Y gitu. X pangkat Y sama dengan X Y. Oh, berarti bisa diubah dong. X pangkat 5Y-nya jadi X pangkat Y di dalam kurung 5. Boleh nggak nih? Boleh dong. Karena kan kalau pangkatnya kan sifatnya perkalian ya. 5 kali Y kan 5Y. Nah, itu bisa ditukar tuh. Mau dari luar ke dalam bisa, dalam keluar bisa, terus mau jadiin kayak gini juga bisa gitu. Jadi selama dia nggak menyalahi aturan sifat, jadi boleh-boleh aja. Kayaknya jadi yang di sini tuh jadinya X Y pangkat 5 ya. Berarti kalau X Y pangkat 5, berarti satu-satu dong. X Y pangkat 5, Y-nya pangkat 5. Udah, berarti ini bisa jadi X pangkat min 4 ya. X pangkat min 4, terus sini Y pangkat 6 ya. Iya nggak sih? Iya, betul. Nanti kan ada X pangkat min 4 juga. Tapi di sini ada Y, nggak ingat. Gitu. Ini anak IPS yang mau linjur boleh banget. Saya menyarankan. Oke. Terus ya udah, berarti kan bisa diakarin ini kan. Ini taruh bawah dulu biar enak. Oke, akarin dapat 1/x kuadrat. Kalau akarin itu pangkatnya tinggal bagi 2 aja ya. Karena kan akar itu pangkat setengah. Cuman ini mungkin penjelasan singkat aja, jadi agak cepat bahasnya. Cuman untuk besok baru jelasin detail. Udah dapat 1/x kuadrat sama dengan y pangkat 3. Terus ya udah, berarti salah satu dimasukin tuh. Yang mana enak ya? Taruh aja nih sebentar.
Oke, lanjut dulu ya. Nah, tadi udah kelar kan, dapat ini mana? Ini mah soal buat ntar. Nah, udah dapat tadi tuh si yang mana itu? Kelihatan. Nah, dapat kan si 1 per X pangkat 2 sama dengan Y pangkat 3. Nah, ini kita harus substitusi yang mana nih? Pakai yang 1 kah apa yang 2 gitu kan. Cuman karena di sini sebelah kanannya Y pangkat 3 gitu ya. Sebenarnya bisa aja ini kita masukin X pangkat 6Y, cuman nanti nggak bakal dapat gitu karena dia nggak bisa nyoret si Y-nya. Makanya nanti kita masukin ke yang ini gitu. Berarti udah ditulis lagi yang atas tadi, X pangkat min 4Y sama dengan Y pangkat 2. Terus ini kan X pangkat 2 ya. Nanti naikin aja deh. Jadi X pangkat min 2 sama dengan Y pangkat 3. Jadi bisa kayak tadi dong. Yang X pangkat min 4Y ini dibikin X pangkat min 2. Berarti jadi X pangkat min 2 dikali 2Y. Gitu. Ini jadi Y pangkat 2. Dapat jadi Y pangkat 3. Dikali 2Y sama dengan Y pangkat 2. Coret bisa kan Y-nya. Tinggal 6Y sama dengan 2. Y-nya sepertiga. Udah aman ini. Tinggal masukkan X-nya. Kelar. Gitu. Oke, udah jam setengah 8. Itu ya, cuman besok bakal dibahas lagi kok. Ini cuman ya kalau kepo gitu, mau ngerjain duluan, cara gitu sih. Oke, sebelum mulai kita buka dulu kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Teman-teman Rupin semuanya soal. Waalaikumsalam, selamat malam Kak. Oke, teman-teman yang bisa on cam ya. Soalnya kenapa? Biar kalau on cam tuh rasanya gimana ya? Teman-teman kayak ada rasa semangat gitu dibanding yang kalau nggak on cam kan kayak bisa sambil tiduran, bisa sambil makan gitu. Sebenarnya makan boleh, cuman kalau on cam lebih gimana ya? Lebih berasa feel belajar gitu vibes-nya. Aduh, ini kenapa nyangkut? Oke. Oke, sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Sebelum mulai kita berdoa semoga belajar malam hari ini dimudahkan dan dilancarkan. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa dapat ya. Nah, apa ya? Mungkin kalau tambahan kayak gini, gue pengen tuh lebih ke apa ya? Jadi teman-teman yang aktif gitu. Soalnya kan sayang juga nih teman-teman udah luangin waktunya buat belajar, terus teman-teman gak manfaatin gitu. Teman-teman bakal rugi dan saya juga bakal rugi gitu. Kayak ngajarin nanti malah nggak sampai ke teman-teman. Jadi kalau di biologi namanya apa ya? Parasitisme. Lupa. Pokoknya saling merugikan lah gitu. Jadi ya jangan sampai kayak gitu. Jadi kita pengen sama-sama menguntungkan atau mutualisme. Biar sama-sama enak juga. Saya dapat berkahnya, teman-teman dapat ilmunya. Gitu. Oke, kita bahas soal kuis, cuman apa ya? Ini jatuh mulu. Cuman nggak langsung ngasih jawaban kuisnya, jadi teman-teman saya kasih soal apa ya? Contoh soalnya gitu dengan angka yang sama, nanti teman-teman ngisi gitu sesuai pemahaman teman-teman. Cuman kalau misalkan belum paham, kita ulangin lagi gitu ya. Oke, untuk soal kuis kemarin untuk PK ya.
kalau dari IPA sih aman ya, maksudnya nggak ada yang nggak sama sekali diisi gitu, ada lah yang diisi. Cuman kalau sosum kayaknya ada yang dikosongin bener-bener deh, atau ada yang ngeblok kayaknya nih, waduh. Cuman ya untuk sekarang jangan ngeblok lah, jadi ya kalau nggak isi ya nggak apa-apa. Soalnya kan minus gitu ya, soalnya sayang juga kalau soalnya minus gitu. Malah nanti apa namanya, jadinya minus, malah nanti nilainya minus gitu ya. Oke, kalau di soal aslinya nomor 1 itu, ini kebetulan PK juga saya yang buat sih, jadi kayak sudah tahu ininya tingkat kesusahan soalnya. Oke, kalau nomor 1 kayak gini kan, cuman kita ubah dulu nih, jadi bentuknya kayak gini gitu ya. Nah, ditanya nih hubungan X sama Y untuk soal yang ini dulu ya, yang contoh dulu nih, kita bahas dulu nih, caranya gimana kan. Ya udah, kalau ada soal kayak gini kan berarti di SMP juga pasti pernah belajar gitu tentang perkalian silang, terus menyederhanakan gitu ya. Nah, teman-teman pasti belajar tuh. Berarti kalau kayak gini, teman-teman bisa tuh menyederhanakan dulu. Jadi matematika tuh kita belajar tentang apa ya, membuat jadi simple gitu, dan membuktikan yang ada. Nah, kalau gini kan berarti kayak sebuah persamaan. Jadi kita pengen persamaan ini pengen jadi simple banget nih. Jadi kayak gimana ya? Pengen jadi sederhana banget lah bahasanya. Oh ya udah, berarti ini yang belakangnya kan nggak bisa dibagi ya. Udah nggak enak gitu. Cuma yang depan bisa nih. 5 sama 10. Coba nih kalau menurut Valen dibagi berapa ya? 5 sama 10 nih biar sederhana. Dibagi 5, Kak. Oke, dibagi 5 ya. Atau cari FVB-nya ya. Oke, berarti cari nih 5 sama 10. Kan dia juga kelipatan 5 gitu. Oh yaudah, berarti dibagi 5 aja dua-duanya. Nah, yang atas dibagi 5 1, yang bawah dibagi 5 2 gitu. Berarti jadinya 1/2. Ya udah, kalau kayak gini kan ada tanda sama dengan nih. Teman-teman bisa dikali silang aja. Berarti jadi 8Y tambah X gitu ya, sama dengan 8Y tambah X kan dikali 1 ya. Nah, kalau dikali 1 ya nggak ngaruh apa-apa. Berarti ya udah tinggal 8Y tambah X. Terus yang satunya lagi 2 dikali 2X tambah Y gitu. Nah, berarti apa nih? Berarti ya udah, yang kiri kan udah nggak bisa dikali, nggak ada yang dikali kan. Nah, yang kanan harus dikali dulu nih. Ya udah, berarti 2 kali 2X yaitu 4X, 2 kali Y, 2Y. Nah, terus apa nih setelah ini langkah selanjutnya? Berarti setelah ini teman-teman apa ya? Teman-teman kumpulin nih yang sejenis-sejenis kayak X yang Y. Terserah teman-teman mau X-nya kiri boleh, X-nya kanan boleh, terserah. Ya udah, berarti X-nya di kanan lah ya, nggak apa-apa nih. Ya udah, berarti X-nya di kanan, positif X pindah sama dengan jadi negatif. Berarti 4X dikurang X gitu ya. Terus 8Y tetap di sini, tapi 2Y pindah ya, karena kan si gerombolan Y ini pindah ke kiri gitu. Gengnya si Y gitu. Ya udah, berarti 8Y kurang 2Y, berarti jadi 6Y sama dengan 4X kurang X, itu 3X ya. Maksudnya apa sih? X itu walaupun dia nggak disebut angkanya ya sama dengan 1 gitu. Jadi 4 kurang 1 ya sama 3X. Atau ibaratnya kayak X ini ibaratin kayak suatu benda, misalnya 4 bis dikurang 1 bis ya berarti jadi 3 bis atau 3X gitu. Ini juga sama, tinggal dikurang aja angka depannya karena satuannya udah sama. 8 kurang 2 ya 6Y. Terus ini bisa disederhanakan lagi kan, karena 6Y sama 3X itu merupakan ya kelipatan yang sama. Berarti sama-sama dibagi 3 gitu. Kenapa nggak dibagi 2? Kalau dibagi 2 kan 3-nya nggak bisa dibagi 2 ya. Makanya kita bagi 3 aja. Berarti ini jadi X, ini jadi 2Y. 6Y bagi 3, 2Y. 3X bagi 3, ya X. Jadi jawabannya 2Y sama dengan X hubungannya gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu. Jadi langkah pertamanya teman-teman sederhanain. Terus kalau udah sederhana banget nih, teman-teman tinggal kali silang aja. Gitu. Gimana? Ada yang mau tanya dulu? Kak, ini soal kuis ya?
Iya, emang soal apa? Cuman ini soal beda beda angka, saya ganti angkanya. Hmm, Oke, Kak. Makasih. Iya. Jadi kalau misalkan saya kasih pembahasan nih soal kuis, ya nanti teman-teman belajar yang mana gitu. Saya tidak ada materi baru yang masuk kepala gitu kan. Nah, jadi eh, saya pengen teman-teman juga nyoba gitu karena kalau belajar matematika tuh kalau ngeliat doang kayak udah masuk masuk kanan keluar gitu ke kiri. Jadi nggak ngaruh gitu ya. Oke, nah sekarang cobain teman-teman nih yang ini. Nah, hubungannya apa nanti ya? Berarti nanti tinggal hasilnya yang paling akhir ini gitu ya. Dikirim ke chat biasa ya, chat Zoom, direct message. Bisa mulai dari sekarang. Cuma kalau misalkan masih ada yang bertanya tentang yang kiri tadi, tanya dulu aja. Oke, ada yang udah kirim. Sartika. Terus, bentar. Belum hitung juga soalnya nih. Coba kita hitung. Oke, Sartika betul, Farah betul, Virial betul, Louis Angel betul, terus Fanta betul, Farah Dinisa betul, Dinda coba lagi tadi ya, ada yang kurang. Valen betul, Debbie betul, Adira betul, Zihan betul. Siapa ini? Wih, Sabrina lengkap sekali, nggak apa-apa, mantap. Betul, Syafrina. Dinda coba lagi. Kayaknya salah ngali kayaknya deh. Coba ya. Atau belum dikali ini. Coba Dinda. Ya, kalau mau tanya bisa on mic atau lewat chat apa. Ayo nih. Cowok-cowoknya mana nih cowok-cowok? Oke, bagi yang udah, coba aja teman-teman kerjain soal kuisnya. Kalau misalkan betul, berarti udah bisa nih teman-teman.
Cuma kalau misalkan mau mastiin jawaban kuisnya, coba bisa lewat Darat Mistik aja lagi. Tanya misalnya, kali ini bener gak jawaban kuisnya gitu. Oke, Dinda, betul ya? Sip, mantap. Yang lain gimana nih? Masih banyak yang belum ngirim. Widanti, Sufyan, Ini lagi Saskia. bahas apa ya Kak? Baru join Oh, soalnya. baru join. sorry. Bahas soal kuis nih. Jadi, kita tadi nyoba bahas soal kuis semuanya gitu ya. Oke, Sartika betul ya jawaban kuisnya. Tapi Sofyan udah ngerti belum untuk nomor 1 caranya? Kalau kemarin sih, ini yang C bukan sih Kak? Ya, dikasih tahu. Ya, betul yang C. Tapi apa sih kan emang kan dikaliin dulu nih ya, yang 7X plus 2Y ke bawah, terus yang 7Y min X kali 3. Nah, terus aku mau nanya hubungannya sama yang ini Kak, coba di sekolah lagi. Hubungannya sama 7X plus 2Y tidak sama dengan 0 itu apa Kak? Oh, hubungannya dengan 7X tambah 2 bukan sama dengan 0 gitu ya. Kenapa gitu? Ada tulisan kayak gitu. Iya Kak. Oke. Taruh mana sih pertanyaannya? Nah, kenapa dia bilang kayak gitu ya? Oke, makasih pertanyaannya. Karena kalau misalkan dia nggak dikasih tahu gitu ya, nah berarti dia bisa aja kemungkinan 0 gitu di atasnya. Cuman kan di sini kan si 7X tambah 2Y-nya itu perbandingannya sama 7Y min X itu 3/2 gitu. Berarti dia punya angka nih si 3-nya. Maksudnya dia punya perbandingan 3/2 dengan yang bawahnya. Berarti dia otomatis bukan sama dengan 0 gitu. Tapi ini sih harusnya kalau yang kata-kata kayak gini tuh biasanya dia di penyebut sih harusnya. Harusnya 7Y min X. Cuman ini ya cuman sebagai apa ya? Mempertegas lah gitu. Mempertegas dari pernyataan. Cuman itu ya kalau di hitungannya nggak terlalu ngaruh apa-apa sih. Gitu. Cuman, Oke, makasih Kak. iya, cuman nanti kalau di pertidasamaan sih yang pakai gitu-gituan. Yang bukan sama dengan 0 gitu. Oke, Sufyan coba kerjain yang ini coba. Ini berapa hasilnya? Yang kiri kanan. Berarti hubungan antara X sama Y-nya nih dicari. Oke, yang lain gimana nih? Apa baru join atau gimana? Oke, Valen betul ya jawaban kuisnya. Mutia, ya betul jawaban yang ini ya. Sebenarnya sih ini kalau bagi kaum IPA harusnya bisa. Karena IPA kan ketemunya matematika gitu. Iya, betul Debbie. Jadi udah dapat kan hasilnya tapi masih ada angkanya depannya. Ya udah kamu tinggal disederhanain aja. Jadi dapat deh. Ya ini mungkin yang soal kuisnya nggak gue bahas. Jadi teman-teman nyoba aja. Nanti caranya sama kalau kayak gini. Jadi tinggal dicoba-cobain gitu ya. Oke, gimana ada yang mau tanyain dulu sebelum lanjut nomor 2? Enggak ada ya. Oke. Nah, nomor 2 ini menjadi apa ya? Jadi tantangan tersendiri buat jawab soalnya. Cuman ya harusnya bisa kalau teman-teman paham di aljabarnya gitu. Oke. Tapi kemarin IPA B ya? IPA A kemarin bahas soal kuis juga. Dibahas juga kan. Nah, mungkin ini bakal ngulang aja. Cuman gue nggak bakal bahas ini, gue bakal bahas yang di mana tadi ya. Nah,
Mana sih? Coba ntar. Hilang mulu dah banget. Oke, sorry ya. Oke. Ini mungkin beda soalnya aja, yang di soal kuis itu min 4xy, tapi di sini min 6xy gitu ya. Nah, cara gimana nih? Caranya kita pakai patokan jawabannya aja gitu ya. Kan ini jawabannya, bukan jawaban, soalnya sorry. Jawabannya kan mintanya Z pangkat 8 gitu ya. Nah, Z pangkat 8. Z-nya di sini udah tahu nih, Z-nya apa di sini? Y min X per X plus Y. Oh ya udah, berarti cobain tuh. Berarti kan Z-nya tinggal ganti aja. Y min X terus X plus Y. Kan Z-nya itu di dalam gitu ya. Maksudnya dia tuh sendiri gitu di sini. Ya udah berarti ini masih dalam kurung. Dalam kurungnya berapa apa? Dalam kurungnya berapa sih? 8 di sini gitu. Oh ya udah berarti ini satu-satu kan dipangkatin. Yang di sini Y min X pangkat 8. Terus yang di sini X plus Y pangkat 8. Gitu. Jadi kalau pangkat di sini, satu-satu yang atas dipangkatin, yang bawah dipangkatin juga. Nah, tapi di sini kita cuma punya gacokan itu X pangkat 2 sama Y pangkat 2 gitu. Nah, ini kaitannya sama XY, XY min X itu apa gitu kan. Nah, yaudah berarti kita harus pakai aljabar nih. Aljabar itu yang ini. Yang pangkat 2. Berarti kan kita pakai aja ini di sini. Kan yang atas adalah Y min X ya. Nah, si Y min X ini karena di soalnya kita punya patokan cuman X kuadrat plus Y kuadrat, oh yaudah berarti ini karena dia kuadrat, berarti kita harus juga kuadratin di sini. Gitu. Gitu ya. Jadi karena di sini pangkat 2 gitu, yaudah berarti kita kuadratin juga di sini. Berarti udah kita kuadratin kan, kalau kuadratin 2 kali ya. Y min X sama Y min X gitu. Karena ya ada 2 Y min X-nya, berarti Y min X-nya dikali sebanyak 2 kali. Bukan Y min X kali 2 ya, jadi Y min X-nya dikali sebanyak 2 kali. Berarti Y min X dikali Y min X. Ya udah, dikali 1 Y dikali Y kuadrat. Kali pelangi ya. Ini sama saya SMP. Kok sana. Nah, Y kali Y kuadrat. Y kali min X, min XY gitu. Kalau huruf tuh bisain dari huruf yang paling besar. Maksudnya dari yang paling pertama. Kayak A, B, C, D, F, G sampai X, Y, Z gitu. Berarti kan ini X duluan ya, baru Y. Nulisnya gitu aja biar rapi. Oke, yang Y-nya udah, yang depan. Sekarang yang belakangnya nih, min X kali Y. Min XY, terus min X kali min X. Berarti plus X kuadrat. Oh ya udah, berarti dapat nih. Tinggal kedepanin lagi biar rapi. X kuadrat plus Y kuadrat. Min XY, min XY. Nah, min XY, min XY. Ini kan sama-sama jenisnya sama gitu ya, sama-sama X ya. Ya berarti ibaratnya kayak satu spidol sama satu spidol. Berarti ngutang satu spidol sama ngutang satu spidol, berarti tinggal ngutang 2 spidol gitu jadinya. Berarti tinggal min 2 XY gitu. Nah, ya udah berarti ini Y min X kuadrat sama dengan ini gitu. Oh ya udah, kita juga punya patokan di sini tadi. X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan apa? Min 6 XY. Oh ya udah. Berarti ini min 6 XY. Dimasukin aja kan, si X ini kan sama ya bentuknya. Yang ini sama nih bentuknya, sama kayak yang di atas. Nah, sama kan. Oh, berarti si hasil itu ya min 6 XY. Ya udah berarti min 6 XY-nya tinggal ganti. Kayak berubah gitu dia. Terus ini min 2 XY. Oke, jenisnya udah sama juga nih. Berarti tinggal dihitungin aja angkanya. Min 6 sama min 2. Ngutang 6, ngutang min 2. Berarti makin banyak utangnya. Jadi min 8 XY. Gitu. Ini Y min X kuadrat. Oke. Nah,
Oke, itu baru Y min X-nya. Sekarang yang bawahnya apa nih? X plus Y-nya ya. Oke, berarti X plus Y-nya. Itu sama kan? Kita kuadratin juga otomatis. Berarti X plus Y, X plus Y. Berarti dikali kayak tadi, berarti jadi X kuadrat tambah XY. Tambah XY juga ya, dikali X. Ya sama X, YX sama YX sama aja. YX sama XY sama aja. Terus tambah Y kali Y kuadrat. Sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2XY gitu ya. Oke, sama kayak tadi nih. X kuadrat plus Y kuadratnya apa? Yaitu min 6XY yang kayak tadi. Ya udah, berarti ini kayak gini. Dapat jadinya min 2 tambah 2. Jadi minus 4XY. Oke, udah dapat nih. X tambah Y kuadratnya. Yang ini Y min X-nya. Gitu kan. Terus ya udah. Kan tadi dia kita udah hitung nih soalnya. Jadi kayak gini kan. Salah. Nah, ini pangkat 8 tapi sini pangkat 2. Nah, terus gimana tuh? Nah, ya udah jangan ambil pusing. Berarti ini tinggal kita pangkatin 4 lagi aja gitu. Ini kan pangkat 2, ini pangkat 2 ya. Berarti kan ini kita pangkatin 4 semua gitu. Pangkat 4. Kenapa pangkat 4? Karena ketika dipangkatin 4 berarti nanti ini dipangkatin 4 gitu. Ya, bikin di bawahnya aja ya. Berarti jadinya Y min X pangkat 2. Nah, ini dipangkatin 4. Kenapa? Jadi biar jadi Y min X-nya ini jadi pangkat 8 gitu. Karena kan 8 bagi 2 kan 4 ya, makanya dipangkatin 4 di sini. Berarti ya udah, berarti yang sampingnya juga sama, min 8XY pangkat 4 gitu. Nah, tapi ini nggak usah dicari hasil dulu ya, pusing nanti 8 pangkat 4. Berarti yang penting ini aja nih, minusnya nih, minus 8 pangkat 4. Kan kalau minus itu dipangkatin genap, itu hasilnya pasti positif. Kok bisa gitu kan positif? Karena coba aja, min 1, misalnya kan min 1 pangkat 2 gitu ya, kan genap nih. Ya udah berarti min 1 kali min 1. Min kali min kan plus, 1 kali 1, 1. Makanya jadi plus. Selama dia pangkatnya genap, itu pasti jadi positif. Tapi kalau dia pangkatnya ganjil, nah itu tetap jadi negatif. Kalau dia angka di sini minus ya. Cuman kalau nggak minus ya tetap positif. Cuman kalau dia negatif kayak gini, nah kayak gini juga itu kalau pangkatnya genap jadi positif. Berarti jadi 8 pangkat 4. Terus X-nya pangkat 4 juga ya. Terus Y-nya juga pangkat 4. Nah, sama juga si X plus Y-nya juga nih. Berarti di sebelahnya lah ya. Sini deh. Berarti dipangkatin 4 juga nih. 2, 4. Ini juga dipangkatin 4. Berarti jadinya ini X plus Y pangkat 8. Yang ini jadi positif juga kayak tadi ya. Min 4 pangkat 4, X pangkat 4, Y pangkat 4. Ya udah berarti tinggal bisa dimasukin tuh. Yang Y min X pangkat 8-nya yang ini. 8, 4, X 4, Y 4. Kalau ini juga sama. Kayak kope sih. 4, 4, X 4, Y 4. Nah, yang belakangnya itu lurus nih. Ini kan sama ya bentuknya. X4 Y 4 sama X4 Y 4. Oke, bisa dihapus dong. Berarti tinggal yang depannya nih kita urus gitu ya. Nah, urusnya gimana nih? Waduh, panjang kan. Nah, gini aja cara gampangnya nih. Ini kan pangkat 4 sama ya. Nah, pangkat 4 sama. Berarti si 4 itu bisa kita keluarin kayak tadi. Gitu. Nah, boleh kan kayak gini? Coba aja dimasukin lagi ke dalam. Betul nggak nih pangkatnya dimasukin? Oh, betul kan. Oh, ya udah berarti dia tuh betul gitu, bisa digituin. Pakai sifat pangkat juga kok itu yang apa? Pangkat pecahan. Berarti kan yaudah ini dalam ini kita kerjain dulu. Jadi 1/2 pangkat 4. Ini jadi berapa nih? 1 pangkat 4 1. 16 ya. Oke, jadi 1/16 gitu jawabannya. Kebalik nggak sih nih? 2/1 ya Kak. Iya, kenapa 1/2? Mohon maaf.
Makanya kok jadi 1/16 tadi ngitung 16 di urusan. Oke, thank you Sartika. Oke, jadi 16 ya. Gitu. Pasti langsung nanya, ini cara cepetnya gimana gak? Biasa deh. Anak-anak SMA. Oke, kalau cara cepetnya, teman-teman harus paham dulu nih konsep yang ini. Nah, kalau teman-teman paham yang itu, berarti otomatis kayak udah di luar kepala gitu. Nah, kenapa? Kalau misalkan kayak gini, kita kan yang ditanyakan Y min X sama X plus Y gitu ya. Terus, sorry. Kenapa blank? Nah, ya kan Y min X sama per X plus Y gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman udah paham konsep yang ini, nggak perlu dihitung lagi gitu. Ini kan kita lama karena ngitung yang ini tadi ya. Nah, makanya kalau udah hafal gitu ya, kaitan Y min X sama X plus Y ini kan dipangkatin 2 karena di sini pangkat 2. Oh ya, dapetin dikuadratin tuh. Nah, dikuadratin itu langsung ketemu di. Kalau misalkan hafal langsung ketemu X kuadrat plus Y kuadrat, terus kan Y min X berarti min 2X ya gitu ya. Terus ya udah, yang bawahnya juga sama, X kuadrat plus Y kuadrat, tapi karena dia plus, jadi plus 2XY. Nah, setelah itu tinggal diganti deh, jadi min 6XY, terus bawahnya min 6XY juga, gitu kan. Nah, terus tinggal dijumlahin tuh, yang atas jadi min 8XY, yang bawah jadi berapa nih? Min 4XY ya. Oke, XY-nya kehapus nih, gitu kan. Nah, tapi kan tadi nih Z-nya masih pangkat 2 gitu ya di sini karena kita kuadratin tadi. Kalau dia yang di sini kuadratin gitu, nah yang kanan juga harus yang kiri juga dikuadratin. Makanya nanti dapat Z kuadrat sama dengan yang min 8 per min 4 gitu. Nah, terus biar jadi Z pangkat 8 ya udah berarti tinggal pangkatin 4 lagi kayak tadi. Z pangkat 2 dipangkatin 4. Ini kan dibagi hasilnya 2 ya. Pangkatin 4 juga. Berarti Z pangkat 8 sama dengan 16 gitu. Nah, itu kalau cara cepatnya karena itu udah paham di konsep yang aljabar tadi nih di sini. Kayaknya jadi cepet. Nah, tadi kita lama karena ngitung itu atau gimana, ada yang mau tanya dulu? Memang agak panjang ya. Cuman coba dipahamin dulu aja. Oke, kalau misalkan masih nyatet nggak apa-apa, nanti cobain soal yang satu lagi nih. Yang soalnya itu X kuadrat, Y kuadrat sama dengan plus 2XY. Terus tadi apa ya? Z-nya itu X min Y, X plus Y. Nah, Z-nya itu X min Y, X plus Y. Ini ditanya juga sama, Z pangkat 8. Nah, ini berapa? Kalau udah kelar ngitungin tadi. Oh, udah paham. Cuman kasih kesempatan lagi nih, ada yang mau tanya dulu nggak?
Oke, Ferial betul ya. Emang ngeselin jawabannya, jadi ya emang kayak gitu. Coba Ferial kerjain soal kuis ya, coba. Berapa? Yang mana? Ya, ini soal kuis yang ini. Ini kan ini soal biasa. Kayak Hmm. tadi kita contoh soal beda, terus contoh buat latihan beda nih. Habis itu kalau udah paham yang contoh latihannya, kita coba soal kuisnya gitu. Langsung aja. Kayak tadi apa kalau misalkan Waktunya dikirim aja, diapain? dikirim ke kayak Siapa tadi lagi? direct sih ya. Udah. Tapi kan IPA mah udah kemarin. Ya nggak usah lah. Oke, Valen betul. Ya, emang kayak gitu, 0. Cuman lanjutin dulu Valen hasilnya berapa tuh? Iya, betul kok Startika. Jadi ya kan yang atasnya segitu. Oh ya udah berarti karena dia segitu mau dibagi berapapun ya hasil tetap itu. Betul pernyataannya. Oke, Zihan. Betul juga. Jangan ngeselin ya jawabannya. Jangan kaget-kaget kalau ngeselin jawabannya. Oke, kalau yang udah bisa coba kerjain soal kuisnya, terus dikirim ke DM juga. Oke, Adira juga betul. Tadi viral ya. Oh iya, soal kuisnya betul segitu jawabannya. Ya, Sartika juga betul hasil kuisnya. Cuma penasaran kemarin siapa aja yang betul ya? Saya penasaran. Nomor 7 ya. Tidak ada yang betul. Wadidaw. Saya terpukau. Ini kenapa malah pilih C semua deh di kuis. Lagi mana ada tuh di Saintek yang Saintek yang milih C semua. Waduh. Gak apa-apa lah sambil belajar ya. Cuman untuk PU wah mantap sih. Banyak yang betul 5. Keren-keren. Oke. Tadi siapa sih yang jawab? Ya Zian juga betul sih. Yang lain gimana nih? Si belum paham kah? Tahu gimana? Coba ditanya aja kok. Lagi ngitung soal tadi dulu. Belum buat soal. Iya betul kok Farah. Makanya jangan kaget. Jawabannya emang segitu. Saya sengaja biar teman-teman ngitung capek-capek hasilnya segitu. Siapa nih? Ya, hasilnya berapa Sufyan? Bukan Sufyan, Azwin, sorry. Itu kan pecahannya segitu, Azwin. Nah, berarti hasilnya berapa tuh? Oke, Velan ya betul hasilnya yang kuis. Fanta, ya jangan kaget ya hasilnya segitu Fanta. Emang ngeselin.
Chef Rina, ya betul. Kuisnya segitu juga. Kuis. Besok libur nggak ya, Senin ya? Nggak tahu deh. Belum ada pengumuman sih. Biasanya libur, cuman nggak tahu nih. Ya kalau libur ya tugas masih banyak. Enggak sih, udah kelar juga. Kan kuis minggu ini ya terakhir ya, jangan lupa. Dan oh ya kuis tuh ngirimnya jangan pakai pembahasan, jangan cuma pilihan gandanya aja. Kemarin ada nih yang ngirim cuma pilihan gandanya doang. Nah ini bukan pembahasan ini. Jadi sama aja bodong. Iya betul, Azwin segitu jawabannya. Oke, ini siapa nih? Ya Dinda segitu betul juga. Fanta yang kuisnya ya segitu jawabannya. Sampai 20 berapa ya? 15 deh ya. Sambil bikin soal dulu bentar. Iya, Sufyan betul. Sip. Memang gitu jawabannya. Valen nanya nih, kalau bilangan dibagi 0 kan tak terdefinisi. Kalau 0 yang dibagi bilangan gimana ya, Kak? Ya. Gini konsepnya gini. Misalnya ada soal nih gitu kan. Nggak tahu nih soal apa gitu ya. Terus 0 dibagi misalnya 256 lah, kita nggak tahu itu apa gitu kan. Kok jangan deh, kebanyakan deh. 0 bagi 1 deh. Oke. Kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita mau bagi apa ya? Mau bagi sesuatu nih. Nah, mau bagi sesuatu itu bilangan yang di atas gitu kan. Nah, berarti kita mau bagi apa? Kita mau bagi 0 benda gitu misalnya. Kita mau bagi 0 benda. Mau bagi 0 benda ke 1 orang nih misalnya. Nah, itu yang dibagi apa? Ya, kan nggak ada bendanya kan. Berarti ya nggak ada yang dibagi gitu. Atau maksudnya ya nggak ada yang dibagi atau nggak ada hasilnya. Makanya hasilnya itu 0 gitu. Jadi itu konsepnya. Pengen bagiin benda, cuman kita nggak punya apa-apa. Tapi pengen bagi ke 1 orang atau beberapa orang. Ya kita jatuhnya kan nggak ngebagi kan jatuhnya. Malah nggak ada yang dibagi gitu. Jadi nggak ada hasilnya, makanya hasilnya 0 juga gitu. Gimana, Valen? Oke, gitu ya. Gitu aja sih, kalau misalkan bingung ya coba aja dipakai kehidupan sehari-hari. Jadi make sense gitu. Apa relate dalam kehidupan kita. Ya, segitu jawabannya. Oke ya. Kita bahas aja nih. Kita bahas soal biasa dulu deh. Berarti yang tanya X min-Y sama X plus Y kan. Ya udah berarti teman-teman cobain Z sama berarti kan
karena dia punya patokannya itu x kuadrat plus y kuadrat, ya udah berarti kedua ruas diapain? Dikuadratin ya. Berarti kan tulis dulu soalnya, karena dia punya pangkat 2 di sini. Ya udah berarti mau nggak mau patokan yang sebelahnya kita pangkatin 2 juga. Gitu. Pangkatin 2. Contohnya kayak tadi. Z pangkat 2 sama dengan terus jadi masukin ya. Jadi kan x, oke, mungkin gini aja biar gampang. Kalau dia x min y kuadrat gitu ya. Berarti depannya tetap sama nih gitu ya. Cuman karena dia minus, belakangnya min 2xy. Gitu. Kalau dia minus. Kalau dia plus, berarti depannya tetap sama gitu ya. Cuman dia tandanya plus gitu, plus. Nah, ini udah kelar. Tinggal masukin aja nih x kuadrat plus y kuadrat. Jadi masukin jadi 2xy. Bawahnya juga sama. Nah, yang mau dia tambah. Yang atas jadi habis ya. 2, ya kan x-nya udah sejenis nih. Ya, berarti 2 pulpen kurang 2 pulpen. Berarti jadi 0 pulpen. Terus yang bawahnya jadi 4. Nah, ini kan tadi kita masih Z pangkat 2 gitu ya. Z pangkat 2 sama dengan 0/4. Kan 0 bagi 4 kayak tadi konsepnya. Jadi kalau kita bilang 0 dibagi 4, bukan dibagi 4 juga sih, dibagi angka berapapun itu maka hasilnya jadi 0 gitu. Ya udah berarti Z pangkat 2 sama dengan 0 gitu. Tapi kan yang ditanya kan Z pangkat 8 ya. Ya sama aja dong. Coba aja nih dipangkatin 4 kan. Ya 0 dipangkatin berapapun ya hasilnya 4 gitu. Kok hasilnya 0. Ngaco. Gitu ya. Jadi ya gitu. Hasilnya tetap 0 gitu. Jadi ya teman-teman nggak perlu capek-capek dipangkatin terus berapa. Gitu. Gimana yang lain? Udah paham belum? Masih banyak yang belum jawab tadi nih. Oke, berarti kalau soal kuis itu ya sama kan, berarti y min x-nya dikuadratin, x plus y-nya dikuadratin, itu dapat tuh. Karena dia min tadi, ini walaupun kebalik nggak apa-apa ya, nggak ngaruh gitu. Sama aja hasilnya. Berarti ya yang atas min, berarti min 2xy. Yang bawah plus, berarti plus 2xy. Terus yang x kuadrat plus y kuadratnya diganti kan. Terus dapat juga nanti paling jatuhnya jadi kayak yang bawah ini tadi gitu ya. Kita harus ngitung. Bukan 0 lagi, bukan. Ini nggak ada 0 soalnya. Maaf. Gitu ya. Oke deh. Gimana yang lain nih? Masih banyak yang belum tadi. Tuh soal kuisnya coba sendiri aja ya. Saya tidak pengen bantu. Cuman ya kalau misalkan nanti mau chat gitu, ya dijawab. Cuman paling dikasih clue doang. Gitu sih. Oke. Lanjut ya, nomor 3 nih. Oke, nomor 3 soal kuisnya kayak gini kan. Nah ini sebenarnya kan yang bikin ribet itu desimalnya ya. Terus pangkat 2-nya. Cuman ini konsepnya kayak nomor 1 gitu, sama aja kok. Oke, kita ganti lagi soalnya ada soal bikinan nih. Misalnya ada x kuadrat tambah 1. Plus 2 tambah 2/3 x kuadrat min 1 per 3 dikurang x per 2 gitu ya. Nah, cara ngerjainnya gimana kan ini kan gitu ya. Berarti cara ngerjainnya ya kurang lebih sama lah ya. Ada pecahan-pecahannya. Ada pecahannya. Mungkin ini nggak ada desimalnya. Ya udah kalau mau jadi desimal boleh deh. Ini kita ganti desimal 0,66 gitu. Udah berarti teman-teman coba aja nih sebelum kita
eksekusi pecahannya kita ubah dulu desimalnya. Cuman tadi udah ketahuan jawabannya. Berarti udah X kuadrat tambah 1 plus 2. Nah, 0,66 itu kan sebenarnya kayak pendekatan gitu ya. Nah, terus cara nyari hasilnya gimana? Jadi kalau ada desimal kayak gini, teman-teman ya udah tinggal diginin aja. Ini kan komanya 2 angka di belakang koma ya angkanya. Ya udah berarti angkanya tulis, terus karena di 2 angka berarti 0-nya 2. Jadi 66/100. Nah, 66/100 ini jadi pendekatan gitu. Jadi 2/3. Ini contoh aja. Cuman kalau yang ini pasti dapat dong. 2,4 kan berarti komanya 1 ya di belakang koma. Berarti 24 per ya segitulah. Lanjut. Oke, berarti 2/3 X kuadrat min 1/3 min X per 2. Nah, oke. Coba kita ambil random lagi nih. Misalnya Debbie coba. Nih, 2, 3, 3, 2. Biar pecahannya enak, nggak ada pecahan lagi. Semua ruas dikali berapa ya? Kenapa Kak nge-lag? Sorry. Ngelek ya. Oke, ini kan pecahannya ada yang di penyebutnya ada 2, ada angka 3, ada angka 3, ada angka 2. Nah, biar dia nggak ada pecahan lagi, semua ruas ini harus dikali berapa? Paham nggak? Apa belum connect tentang kasus kayak gini? Belum ya? Belum Kak. Oke, nggak apa-apa. Kalau Fanta gimana? Fanta paham nggak tentang kasus kayak gini? Kalau ada pecahan, terus diapain tuh? Biar pecahannya hilang. Kali ini yang sama Iya, cuman yang angkanya beda-beda kan, ada 2 sama angka 3. Berarti dikali berapa? kali 6. Ya, betul. Atau KPK-nya gitu ya. Kok KPK sih? Iya betul dong KPK. Atau ya kalau misalkan KPK juga bisa, atau dikali juga bisa gitu, 2 kali 3. Karena kan ini yang sama 2 sama 3. Cuman nggak usah dikali semua ya, 2 kali 3 kali 3 kali 2. Nggak usah. Cuma 2 angka aja. Thank you, Fanta. 2 kali 6, berarti kali 6 semuanya. Berarti kalau kali 6 semuanya, kenapa kita harus kali 6 gitu ya? Ya, biar kita ngilangin pecahan gitu. Soalnya kenapa? Soalnya bakal ribet gitu ngurusin pecahan. Nanti hasilnya bakal jadi koma-koma, nggak jelas. Ya udah berarti dikali 6. Berarti yang depan nih, berarti yang depan ini dikali 6. Berarti kan anggap aja 6-nya hadir gitu di sebelahnya. Berarti udah 6-nya dibagi 3 gitu. Atau penulisannya kayak gini. X kuadrat plus 1 kan plus 2. Nah, ini dikali 6 gitu. Berarti udah 2-nya kecoret kan. Ini jadi dikali 3 gitu. Makanya jadi nanti dapat 3 dikali X kuadrat plus 1. Begitu juga dengan yang ini. 2/3 dikali 6. Berarti kan coret kan si 3 di bawah. Berarti jadi 2. 6 bagi 3 kan 2. Berarti 2 kali 2, 4 ya. Oke, 4. Lanjut, berarti ini juga sama. Berarti jadi 6 bagi 3, 2. 2-nya langsung dikali ke atas. Jadi 2x kuadrat min 1. Ini juga sama. 6 bagi 2, 3. 3 kali x, ya 3x. Gitu. Ya udah berarti dikali dulu kan. Ya udah. X kuadrat dikali 1, 1, 3. Tambah 4. Sama dengan 2 kali x kuadrat minus 2 dikurang 3x gitu. Ini kali min 1 tadi ya. Ya udah berarti ini pindah ke kiri semua gitu ya. 3x kuadrat min 2x kuadrat. Ini ditambah juga bisa nih plus 7. Terus di sini minus 2-nya pindah ke sini ya. Jadi plus 2. Terus 3x juga pindah. Jadi plus 3x. Dia kabur. Kan ini salah kan. Aduh.
Oke, ini diganti nih. Jadi X juga di sini, jadi X juga. Berarti ini jadi 3 kali X, 3X ya. Nah, berarti 3X yang di sini, berarti min 3X-nya pindah juga jadi plus 3X ya. Sama dengan 0 ya habis ya. Oke. Terus, apa lagi nih? Oke, jumlahin, maka ini bisa dikurang ya. 3X kuadrat min 2X kuadrat, jadi X kuadrat. Terus di sini plus 6X ya. 3X tambah 3X, 6X. Terus ini 7 tambah 2, 9 gitu. Sama dengan 0. Oke, berarti ini bisa kan difaktorin? Oke, berarti cobain tuh. Kalau yang cara faktorinnya gini. Yang 9 sama, kita pakai 9 sama 6 gitu ya. Yang 9-nya itu apa? Yang 9 tuh berapa kali berapa gitu. Sama dengan 9 gitu. Terus yang belakangnya, yang tengah itu ditambah. Oh ya udah, ini mah bisa. Berarti patokannya dari 9. 9 itu kan faktornya 1 kali 9 sama 3 kali 3. Nah, dicari nih dari dua kemungkinan 1 sama 9 sama 3 sama 3. Itu yang mana ketika ditambah atau dikurang, hasilnya yang bawahnya, yang 6. Yang pertama nggak mungkin ya, karena jauh. Ketika ditambah atau dikurang, kan ditambah 10. Kalau dikurang 8, nggak mungkin sampai 6 kan. Makanya kita pakai yang kedua, 3 sama 3. Ditambahkan hasilnya 6. Oh yaudah, berarti betul. Berarti hasilnya 3 kali 3, 3 tambah 3. Berarti hasilnya 3 sama 3 nih. Ya udah, berarti 3-nya di sini, 3-nya di sini juga. Terus yang depannya apa? Yang depannya yang angka di sini. Huruf di situ, X sama X. Gitu. Tandanya plus ya di sini. Udah, berarti cari pembuat nolnya. X sama dengan minus 3. Sama ya, sama aja. Kalau sama aja, ya udah berarti itu jawabannya. Gitu. Jadi cara ininya apa namanya? Cara ngerjainnya disamain penyebutnya, terus tinggal dikali-kali aja, atau dijumlah-jumlah, atau dikurang-kurang, nanti ketemu. Setelah itu difaktorin, dapet deh. Gitu. Paling kalau soal kuis ini nanti kan dia angkanya gede ya. Nah, berarti teman-teman harus bisa faktorin tuh kalau ada angkanya gimana. Gitu. Coba sampai sini ada yang mau tanyain dulu tentang soal nomor 3 nih, cara ya gimana? Aku cuman penasaran doang. Hmm? Kayak ini loh, yang X kuadrat tambah X per 2 tambah 2 per 3. Nah, itu bisa dipindah ruas aja nggak? Kayak yang X per 2, X pangkat 2 min 1 per 3 dikurang X min 2 itu dipindah ruas ke kiri gitu. Sesama X gitu. Kalau kayak gitu bisa nggak, Kak? Bisa kok. Jadi kayak gini ya. X kuadrat plus X per 2 gitu. Nah, tapi kalau misalkan itu harus sama-sama yang per 2 gitu ya. Dikelompokinnya gitu. Terus yang satu lagi plus 2 per 3 dikurang X kuadrat min 1 per 3. Nah, kalau kayak gini kan sama dengan 0 akhirnya ya. Berarti karena dari penyebutnya udah sama ya, berarti ini bisa digabungin nih gitu. Plus, jadi kan X tambah X jadinya kan, jadi 2X. Terus yang ini juga sama nih, jadi plus 2, tapi ini per 3, jadi plus 2 kurang min kali, ini kan min ya, berarti minnya kali X kuadrat, berarti min X kuadrat plus 1 sama dengan 0. Tapi hasilnya, kesana-kesana juga hasilnya dikali 6 juga, karena kita pengen nyamain penyebutnya gitu. Gimana? Paham, Kak. Makasih, Kak. Oke, jadi sama aja kok. Banyak Terus jalan kalau gitu. misalnya Gimana? Terus kalau misalnya X-nya ada 2 gitu gimana, Kak? Hmm, Maksudnya tuh kalau X-nya beda-beda angkanya gitu loh, Kak. kayak gimana tuh? Coba Kakak scroll ke bawah dikit deh. Nah, itu kan X-nya kan ada X plus 3 sama X plus 3.
Jadi X min 3 kan. Nah, tapi kalau seandainya kita dapatnya tuh soalnya misalnya X-nya beda gitu, berarti jawabannya yang mana ya, Kak? Yang ada di PG. Itu ya di gue sini itu ada dua, tetap ada dua jawabannya, cuman ya kita cari yang ada di PG. Kalau nggak salah nih yang gue sini salah satu pecahan kalau nggak salah. Oke, kalau udah paham cobain deh soal kuisnya ya. Ini gimana cara nulisnya? Gini aja deh. Curang banget nih. Oke, Virial, thank you juga. Sebenarnya ya karena itu juga bisa. Cuman kalau yang tadi juga bisa gitu. Jadi kita cari yang ada di Pilihan. Cuman kata Virial gini, berarti karena dia bilangan bulat, berarti ya dipakai yang bilangan bulat gitu, yang bukan pecahannya. Setuju juga kok. Oke. Kak, mulai deh, Kak. Boleh. Itu yang dicontohkan 3x kuadrat plus 3x plus 4 ya, sama dengan 2x kuadrat min 2 min 3x. Terus kan tinggal pindah ruas ke kiri tuh. Nah, itu kan 3x kuadrat min 2x kuadrat itu plus 7 apa plus 4 ya? Yang Oh iya ya. sebelum plus 2 itu. Ya. Plus 4 harusnya nih. Iya, jadinya plus 6 ya. Jadinya x kuadrat plus 6. Iya. Oke. Oke. Ya mungkin ini soalnya emang ada kesalahan gitu ya. Mungkin secara konsep kayak gitu. Cuman ini kan hanya contoh gitu ya. Jadi Oke, sorry. Kak. Thank you udah ngingetin. Siapa tadi? Fanta ya. Oke, Oke. Kak. Saya tadi agak bingung. Oke, Debbie, Sartika, Zihan betul. Sip. Habisnya ya, Valen juga betul. Oke, Farah juga betul. Oke, ya. Oke, Farah
Nisa betul, Syafrina betul, Fanta juga betul. Ya, Sufyan juga betul. Amalia juga betul, Farah juga betul. Nah, ya betul Farah. Berarti yang dipakai bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu yang bukan pecahan. Itu ya bulat. Bulat itu maksudnya tuh apa ya? Pendekatan gitu. Oke. Yang lain gimana? Kalau udah, harusnya sih nomor 4 juga bisa. Karena nomor 4 konsepnya juga sama. Yaitu alih-alih ada tanda pertidasamaan, ya sama aja sih. Dia boleh dikali, digitu-gituin boleh. Kalau udah cobain yang nomor 4 ya, yang kuisnya. Cuman yang lain gimana nih tadi? Nomor 3 dulu. Oke, oke Zaskia. Berarti belum lupa ya tentang pemfaktoran yang ada apa? Yang ada angkanya di depan ya. Oke, emang belum dibahas sih. Oke, Velan betul. Sip. Nomor 4 ya. Sama kok. Jadi, oke, kita coba bahas nih yang nomor 3 dulu ya. Mungkin teman-teman yang lain yang udah coba nomor 4. Oke. Ya, Zihan juga betul. Ya, Syafrina juga betul. Oke, mana tadi ya? Saskia, sebentar. Sini aja deh. Oke, berarti 3x kuadrat min 8x tambah 4 hasilnya tadi ya, Saskia, bukan? Iya, bukan. Coba bisa on mic aja. Kan sama 4. Iya, tapi enggak nih, kalau dia ada angkanya di depan itu beda lagi tuh. Jadi untuk soal kayak untuk pemfaktoran kayak gini, caranya gini. Coba kalau tahu hasil berapa Zaskia? Berarti kan caranya itu 3-nya dikali 4 ya. Ini nomor 3 ini nomor 3 udah jadi persamaannya yang kuis ya. Berarti kan dikali nih 3-nya dikali 4 gitu ya. 3 kali 4 berapa? 3 kali 4 12 gitu. Nah, 12 ya baru bikin kayak tadi. 12-nya itu berapa kali berapa? Terus yang min 8-nya itu berapa tambah berapa gitu ya. Oh ya udah berarti bikin deh 12. 12 itu faktornya 1 sama 12. Perkaliannya ya maksudnya ya. 2 kali 6, 3 kali 4 gitu. Nah, tapi udah ketahuan nih yang kira-kira ditambah atau dikurang hasil 8. Oh, berarti yang kedua lah ya. Karena yang lainnya itu jauh. Berarti udah angkanya. Betul Farah.
Jadi nanti kalau nomor 4 itu dicari dulu tuh Y sama dengan. Itu kan masih X sama dengan ya yang nomor 4. Berarti harus dicari dulu Y sama dengannya. Biar dimasukin ke hasil hitungan yang soal yang sebelahnya. Gitu. Oke, ini lanjutin tadi ya. Berarti pakai 2 sama 6. 2 sama 6. 2 sama 6. Oke, kita uji lagi ulang. 2 kali 6 itu kan 12. Oke, betul. Cuman ketika 2 tambah 6 itu kan bukan 8 ya. Tapi di sini main 8. Oh, berarti salah. Berarti kita harus pakai tanda. Tandanya udah, berarti pakai minus coba dua-duanya. Nah, pakai minus. Yaudah nih, min 2 kali min 6. Oke, plus 12 ya, karena min kali min. Terus min 2 tambah min 6, min 8 ya. Karena ngutang semuanya nih ya, jadi min 8. Oh, berarti betul. Berarti angka-angkanya itu min 2, terus min 6 gitu. Terus yang depannya apa? Kan kalau tadi depannya X ya. Kenapa X yang tadi? Karena kalau yang tadi tuh nggak ada angka depannya di sini kan, hilang. Sebenarnya tadi tuh dari sini ya. Nah, ini harus dibagi angka depannya. Karena dia angka depannya nggak ada angkanya kan, berarti dibagi 1 gitu. Nah, kalau ini kita harus tulis lagi si 3X-nya gitu ya. Cuman ini tuh harus dibagi 3 karena kita masih ada angka 3 di depannya gitu. Nah, setelah itu kita faktorin nih. Jadi kita pengen hilangin 3-nya. Caranya salah satu yang di antara yang 2 ini kita faktorin. Faktorin gimana? Ya udah faktorin tuh kayak kita keluarin lah ya gitu istilahnya. Berarti udah yang kiri kan bisa difaktorin nggak nih? Nggak bisa ya karena 3 sama 2 kan ya nggak bisa gitu. Dibagi 2 juga nggak bisa 3-nya. Berarti yang kanan nih. Oke, yang kanan 3 sama 6. Oh, bisa dong 3 sama 6 kan bisa dibagi 3 dua-duanya. Oh ya udah berarti yang sebelah kanan aja difaktorin, yaitu yang dikeluarinnya si 3-nya gitu. Berarti 3X bagi 3, X, min 6 bagi 3, min 2 per 3. Dicoret deh. Nah, hasilnya yaitu 3X min 2 sama X min 2 gitu, sama dengan 0. Nah, kalau kayak gini Zaskia berapa nih pembuat nolnya? Berarti X-nya masing-masing berapa? Bisa on mic? 2/3 Sama? sama sama 2. Sama 2 ya. Oke. Tapi gimana? Mungkin nanti dicoba latihan lagi ya untuk pemfaktorannya. Ini emang penting sih buat aljabarnya gitu. Tapi yang ini udah pernah diajarin apa gimana? Apa belum? Apa lupa? Lupa. Kak, tapi pengen tanya. Boleh. Kenapa 3-nya itu harus dikali 4? Karena dia ada angkanya di sini gitu. Sebenarnya yang tadi tuh kita juga dikali juga sebenarnya. Jadi rumus umumnya itu emang dikali juga gitu. Cuman karena dia apa namanya? Tadi nggak ada angkanya di sini kan, 1 kan. Ya 1 kali 9 ya tetap 9 gitu. Jadi sama aja. Rumus umumnya gitu sebenarnya. Tadi makanya nggak disebutin. Cuman ya emang kayak gitu. Kita harus kali dulu depannya. Ya 3 kali 4 12. 1 kali 9 ya 9 gitu. Oke, paham. Makasih, Kak. Yuk. Cuman nggak tahu nih ini apa ya, rumus dari guru SMP sih kayak masih ingat banget gitu. Cuman ya, pasti teman-teman juga punya cara sendiri gitu di sekolah. Nggak tahu saya. Oke, lanjut lagi tadi. Sartika, iya betul, jawabannya segitu ya. Oke, untuk nomor 4, berarti kan kita harus selesaiin ini dulu ya. Berarti ini sama kayak tadi dong, cara selesainya ya tinggal di kotak-katik aja lah gitu. Nanti dapat berapa? Setelah itu, ini kan masih X ya, tapi kan yang diminta Y. Oh ya udah berarti kita harus buat nih di sini jadi X sama dengan gitu. X sama dengan berapa jadinya gitu. Oh ya udah ketika dapat masukin lagi ke persamaannya. Tapi harus jadi dulu ya ini ya. Biar rapi dulu. Ini kan masih berantakan. Cuman kalau teman-teman lihat apa ya bentuknya itu kayak udah kelihatan. Oh ini harus gini. Oh ini harus ke sini gitu. Nomor 5 gimana ya? Nomor 5 mah nanti deh. Mungkin kita coba kasih soal yang lain dulu ya.
Oke, biar nggak nganggur, teman-teman yang lain coba lagi deh. Sambil latihan aja. Nah. Nah, ya. Coba ini. Oke, mantap. Betul, sip. Mantap. Ini nggak ada yang nanya nih. Tanya dong. Kalau misalkan bingung, misalkan stuck-nya di sini gitu, bilang aja. Oke, Farah betul ya. Sip. Oke, betul juga, Virial. Kurang susah nih. Yang susah dong. Oke, Amalia juga betul sih. Yuk, bisa yuk. Ya, Farah juga betul. Siapa nih IPA nih? Oke, Velan juga betul. Syafrina. Coba lagi, coba. Oke, Zihan betul. Coba lagi Syafrina ya. Mungkin salah kali atau salah apa itu. Nah, betul ya Sabrina. Tadi kenapa missing segitu deh? Ya, betul, betul. Siapa nih? Siapa nih? Ya, Sartika betul ya. Sip. Ya, betul. IPA A. Siapa nih IPA A nih? Siapa ya kira-kira ya?
Apa jangan-jangan anak kedokteran? Apa kabar yang di Tasik? Tasik. Oh, udah pada udahnya. Oke deh. Ya, Debbie. Ya, kenapa kirim semuanya, Debbie? Kepencet kayak ini. Ya, udah kebongkar. Ya, kita bahas deh. Oke, mungkin kita bahas yang tadi dulu ya, nomor 4. Nah, nomor 4 mungkin bahasnya bukan ini sih. Jadi pengen cari cara cepatnya gitu ya. Satu lagi kok, ini satu soal lagi. Nah, ini cara cepatnya gimana gitu kan. Nah, kalau teman-teman lihat nih bentuk kayak gitu ya. Di sini ada X. Maksudnya yang di atasnya nih. Di sini ada X, di sini ada X gitu. Terus yang sini angka, yang di sini angka. Oh yaudah berarti dikelompokin gitu. Ingat kalau di aljabar itu kelompokin aja. Yang huruf sama huruf, yang angka sama angka. Yaudah berarti yang X per 4 ya pindah ke kiri gitu ya. Terus yang 7-nya pindah ke kanan. Nah, oke. Biar cepet dikali silang aja. Mau dikali silang sih. Disamain penyebutnya disamain penyebutnya sama kayak biasa gitu ya. Jadi 3 sama 4 penyebutnya disamain, tinggal dikali aja gitu. 3 kali 4 kan 12 gitu ya. Nah, 12-nya ini terus yang atasnya apa? Kalau ini bawahnya dikali, yang atasnya tinggal dikali silang aja. 4 kali X, 4X. 3 kali X, min 3X gitu. Nah, ya udah makanya selesai deh yang atas gitu. Terus yang sebelahnya, oke ini 13 per 2. Terus yang sebelah gimana? 7. Nah, 7 itu kan kalau bukan per 2 sih. Gini, jadi 7 kan 7 ya. Cuman kalau 7 ini diganti sama dibagi 2, oh iya, berarti bilangan berapa yang dikali 2? Yang dibagi 2 hasil 7. Berarti 14 gitu. Cuman biar enak ya, disamain penyebut juga sih. Udah, berarti disamain penyebutnya kayak tadi ya, dikali silang aja. 2 kali 7, 14. Ini kan nggak ada angkanya ya. Ya udah berarti tinggal atasnya aja. 13. Terus ini tinggal X per 12 ya, karena 4 kurang 3, 1. Ini tinggal 1 per 2. Terus, nah ini sama kayak tadi, boleh dikali silang gitu. Berarti tinggal X kurang dari sama dengan 12 per 2. Nah, X kurang dari sama dengan 6 gitu. Nah, kan biasanya ada yang nggak boleh gitu ya, nggak boleh dikali silang. Nah, itu nggak boleh kalau dia itu sebuah huruf gitu, sebuah variabel. Nah, itu nggak boleh misalnya ada 1 per X kuadrat min 1 kurang dari 5 gitu ya. Nah, ini X kuadrat min 1 ini nggak boleh dikali silang ke sana gitu. Kenapa? Karena dia nggak tahu nih, kita nggak tahu nih. Kan di pernyataannya itu bukan sama dengan 0 bukan gitu. Makanya, nah ini berlaku nih kalau kayak gini. Tadi siapa ya? Sufyan ya? Gitu. Jadi harus ada pernyataan gitu. X kuadrat bukan sama dengan 0. Nah, kalau dia bukan sama dengan 0, kalau dia kayak gini, nah itu boleh dikali silang gitu. Cuman kalau dia nggak dikasih tahu apa, cuma disuruh kerjain doang nih, hasilnya berapa, nah itu nggak boleh gitu. Otomatis kalau kayak gini, caranya teman-teman harus 5-nya yang pindah gitu. 5-nya pindah kali silang bukan? Ya bukan dong. 5-nya pindah ya pindah ruas biasa, jadi tadinya penjumlahan jadi pengurangan gitu. Terus udah tinggal samain penyebut, bla bla bla, udah kelar. Gitu. Tuh kalau hurufnya di bawah ya, jadi nggak boleh. Kenapa nggak boleh gitu? Karena yang tadi, kalau misalnya dia, misalnya kemungkinannya itu sama dengan 0 gitu, X kuadrat min 1-nya. Coba aja masukin nih 1 per 0. Oke, 1 per 0 kan jadi tak terdefinisi gitu ya. Jadi malah nggak jelas nanti hasilnya apa. Karena tak terdefinisi gitu. Jadi ini pernyataannya nggak sah gitu. Jadi ya nggak boleh 1 per 0. Yang boleh 0 per 1. Kayak tadi itu. Ya udah, berarti lanjut yang tadi. X kurang dari sama dengan 6, ya udah berarti masukin tuh. Tapi kan ini Y di sini ya. Nah, berarti ini jadi X gitu. Di sini adanya X, tapi kita di sini
adanya ya sama dengan. Berarti diubah kayak tadi dibilang. Jadi X sama dengan berapa gitu. Ya udah, setelah itu dimasukin ke sini gitu ya. Si Y sama dengannya, kok X sama dengan. Si hasil yang di sini masukin ke dalam ini. Terus ya udah tinggal dikali silang, nggak dikali silang sih. Nanti dapat hasilnya tinggal dipindah ruas, dapat Y kurang dari sama dengan berapa gitu. Itu ya. Untuk nomor 4. Nah, untuk nomor ini sama kok caranya. Berarti 4 nih, 4. Oh ya udah berarti mau kayak tadi cara boleh kayak gini ya. Jadi yang kumpulin tuh yang ada X-nya ke kiri, yang ada hurufnya ke kanan. Ya udah berarti ini ke kiri semua nih. Per 4 kayak langsung dikurang ya, 5X min 2 per 4. Terus yang ini ke kanan jadi 5 tambah 2. Jadi sama dengan 7. Ini jadi kan sama-sama 4 ya. Berarti jadi gabung gitu dia, boleh. Tapi ingat di sini tanda kurung nih. Karena dia kurangnya beda gitu tanda minusnya. Berarti 2X min 3 dikurang 5X ya. Terus minnya ketemu min 2 jadi plus 2. Berarti jadinya atasnya itu jadi berapa nih? Min 3X ya. Terus min 1 sama dengan 28. Terus X sama dengan, waduh kejauhan ya. Gini. Min 3X min 1 per 4 sama dengan 7 ya. Nah kan itu sama dengan, ya udah berarti dikali silang. Min 3X min 1 sama dengan 4 kali 7, 28. Berarti yang ada angkanya pindah ke kanan. Min 3X sama dengan 29 ya. Jadi plus, tambah 1, 2, 29. X-nya pindah. Jadi min 29 per 3. Ya betul, C tadi jawabannya. Gitu ya. Oke. Gimana, ada yang mau ditanyain dulu? Ini soalnya rata-rata sama sih. Jadi tentang caranya menyederhanakan. Oke. Di Eduka ada nggak sih? Udah ada yang pernah buka Eduka belum? Maksudnya tentang aljabar. Udah ada yang nyobain belum? Nggak ada ya kayaknya ya. Nah. Oke. Berarti belum ada ya. Boleh sih. Cuma nanti di itu dulu ya. Oke, kita lanjut dulu. Tapi thank you Valen sarannya. Nah, nomor 5. Nomor 5 ini ya jangan pusing kan. Ini tanda apa tuh? Tanda segitiga gitu ya. Nah, jangan pusing. Jadi kita ikutin aja polanya. Kalau dia P segitiga Q, maka rumusnya tuh harus kayak gini. 1 per P dikurang Q dikuadratin gitu. Jadi ibaratnya tuh kayak ini tuh formulanya gitu kalau di Excel. Kalau di ekonomi ya rumusnya. Kalau di fisika ya ini rumusnya gitu persamaannya. Jadi udah kita pakai persamaan ini gitu. Tinggal dimasukin aja. Ya udah berarti kan tinggal diganti-ganti gitu. Coba teman-teman cobain kalau misalnya angkanya itu berapa ya? 4/5 segitiga